Shalom sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Nah, sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang saya pelajari setelah dewasa adalah jangan berharap banyak dari sesama. Kita mungkin mencurahkan banyak tenaga dan kasih kepada seseorang, kepada teman kita atau anggota keluarga kita. Tetapi kita tidak melihat adanya perkembangan atau tidak menerima ucapan terima kasih atas usaha yang kita lakukan. Bahkan mungkin orang lain yang menerima pujian atas pekerjaan yang kita lakukan. Nah, jika kita berharap semua orang mengakui dan menghargai hasil kerja kita bagi mereka, maka kita akan sangat terluka. Kita akan mulai bertanya kepada diri sendiri, hanya inikah wujud terima kasih yang saya dapatkan dari usaha keras yang boleh saya kerjakan untuk mereka? Nah, sahabat inspirasi, di tengah kekecewaan itu kita perlu mencermati motivasi kita. Apakah kita memiliki pemahaman yang tidak kudus tentang pemberian hak atau hasrat besar agar dilihat dan dipuji karena usaha kita? Nah, dapatkah kita memberi dengan rela dan membiarkan orang lain bertanggung jawab dengan respon mereka sendiri? Nah, dalam pelayanannya bagi Tuhan, Rasul Paulus pernah melewati masa-masa ketika semua orang meninggalkannya. Dan ini sungguh menyedihkan. Paulus ditinggalkan para sahabat-sahabatnya justru ketika dia sangat membutuhkan dukungan dari mereka. Nah, di satu sisi secara manusia Paulus bergumul dengan perasaan kecewa terhadap orang lain. Apa yang harus dilakukan terhadap mereka semuanya itu? Paulus bergumul seperti itu. Dan sebenarnya mereka pantas menerima kemarahan Paulus. Tetapi Paulus tidak marah, sebab dia memiliki motivasi yang benar. Nah, dalam keadaan demikian, perhatiannya tetap terfokus pada kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dalam 2 Timotius 4 ayat 16 ayat 17 di sana dicatat supaya Injil diberitakan dengan sepenuhnya melalui dirinya. Nah, oleh sebab itulah dia berkata, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Nah, sahabat inspirasi, menjadi kecewa itu sangat mungkin dan manusiawi. Tapi tidak bagi kita orang yang telah percaya kepada Kristus. Kita mungkin bergumul untuk perasaan kecewa. Namun kita pasti menang ketika kita memiliki pemahaman dan pola pikir yang telah diubahkan. Sama seperti Paulus, kita sebagai anak-anak Allah harus terfokus pada tujuan dan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita terus cek motivasi kita, sehingga sekalipun seisi dunia meninggalkan kita, kita tahu bahwa Allah tidak pernah mengecewakan dan meninggalkan setiap kehidupan kita. Amin. Maka dari itu, pesan untuk setiap kita, berharaplah kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan dan bukan kepada manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah setiap orang yang berbuat jahat kepada kami, dan ajar kami untuk kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat yang datangnya daripada Engkau. Kami bersyukur dan kami berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.